Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar ya. Oke, gimana backtestnya materi yang kemarin? Enak ya, kita sudah belajar materi market structure. Jadi nggak bingung lagi nih, nentuin high palit sama low palit. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya ya. Kali ini kita akan membahas tentang order block ya, di mana order block ini itu menjadi titik point entry ya untuk teman-teman trader yang menggunakan smart money concept atau SMC ya. Nah, di sini ada kategori ya, order block yang high probability sama yang tidak high probability ya atau tidak valid ya. Oke, kita lanjut aja ya ke materinya. Oke, ya di sini aku akan jelaskan di mana apa saja sih tentang definisi ya. Definisi order block ya, itu menunjukkan area di mana institusi besar seperti bank, investor, atau hedge fund menempatkan order dalam jumlah besar. Ketika mereka melakukan ini tuh, mereka menciptakan likuiditas dan momentum ya, yang dapat menggerakkan harga secara signifikan. Nah, area ini itu sering menjadi sinyal kuat ya untuk pembalikan harga atau kelanjutan tren ya. Jika trennya up, terus keluar order block dan change of character, yaitu identifikasi ya, akan melakukan tren kelanjutannya. Oke, di sini ada clue-nya ya, candle-candle order block ya. Jadi bearish candle terakhir adalah calon bullish candle order block, dan sebaliknya ya, bullish candle terakhir itu adalah calon candle bearish order block ya. Oke, dari sini ada juga yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama itu OB itu terbentuk setelah terjadinya change of character atau break of structure ya. Jadi OB itu biasanya itu terbentuk ya, terbentuk atau ditinggalkan market itu setelah terjadinya watch atau boss. Nah, yang kedua, order block hanya tercipta di area POI atau area lipatan. Apa itu POI? Apa itu area lipatan? Area POI itu ya swing high sama swing low ya, kita sebutnya ya. Nah, yang ketiga, order block yang kuat itu mempunyai imbalance yang mencukupi ya, dan imbalance tersebut itu belum tersentuh harga atau termitigasi. Jadi adanya fair value gap ya. Fair value gap sama imbalance itu sama ya. Terus yang keempat itu terjadinya swap liquidity. Ini teman-teman pantau ini juga ya. Swap liquidity-nya. Kadang-kadang tuh nentuin order block ya cuman adanya imbalance, terus apa namanya? Adanya swing high sama swing low valid udah nentuin aja tuh order blocknya tanpa memperhatikan liquidity swap-nya ya. Oke, lanjut ke step berikutnya ya. Nah, di sini aku akan jelasin ada yang high valid sama low valid ya. Tidak valid, bukan low valid, sorry. Oke, yang pertama di sisi kiri ya, teman-teman bisa lihat. Di sini dia sudah swap liquidity ya, di mana low yang ini menjadi yang terendah ya. Teman-teman bisa lihat dari candle bearish yang kedua ini. Nah, yang ketiganya itu low-nya yang terendah. Di sini disebutnya swap liquidity ya, atau liquidity swap. Nah, lanjut ke candle kedua. Nah, candle kedua ini dia bullish enggap ya. Nah, lanjut ke candle ketiga. Nah, candle ketiga ini yang kita perhatikan ya. Nah, candle ketiga ini closing candlenya ini tidak ambil area high-nya ya, high candle terakhir ya. Nah, ini disebutnya imbalance atau fair value gap ya. Sama aja. Nah, ini order block yang valid atau yang bagus ya. Belum tersentuh harga juga. Ini teman-teman bisa marking areanya. Dari area candlenya, terus imbalance-nya ya. Nah, yang kedua ini order block yang tidak valid ya, atau tidak high probability. Dimana yang pertama aja liquidity swap-nya tidak ada ya. Mana candle kedua ini low-nya itu lebih panjang ya daripada candle berikutnya ya. Nah, terus di sini memang ada nih, di sini adanya imbalance nih. Nah, tapi tidak mencukupi ya, kan minimal kan ada 3 ya. Pertama liquidity swap, terus adanya imbalance, dan
belum tersentuh harga. Ini mencukupi, cuma liquidity swap-nya nggak ada ya, jadi ini tidak valid atau tidak high probability. Nah, yang selanjutnya, ini fotokopian yang di sini ya. Teman bisa lihat, di sini sudah liquidity swap, ini menjadi low yang terendah. Terus candle ketiga ini, closingnya ini di sini ya. Jadi antara candle pertama, high candle pertama sama low candle ketiga itu ada jarak atau ada range harga kekosongan ya. Nah, ini juga belum tersentuh harga ya. Ini disebutnya gap atau imbalance ya. Ini high probability. Nah, terus kita cek ke sampingnya nih. Ini sama nih. Ini tidak high probability atau invalid order block ya. Nah, di sini benar, di sini dia mencukupi nih. Di sini ada imbalance ya, ada liquidity swap, sorry. Di sini ada liquidity swap, ini menjadi low yang akhir. Nah, terus ini closing candle sini resistennya ya, atau resisten harga tertinggi dari candle terakhir ini ke candle ketiganya itu diambil, ya kan? Jadi tidak ada gap ya, no gap ya di sini ya. Ini udah keambil, jadi ini tidak rekomendasi ya, atau invalid ya. Jadi yang perlu diperhatikan teman-teman, 3 faktor ya. Yang pertama, dia udah swap liquidity. Yang kedua, adanya imbalance atau fair value gap. Yang ketiga, ya belum termitigasi ya, atau belum tersentuh harga area imbalance-nya atau area gap-nya. Itu yang teman-teman perhatikan. Lanjut ke step berikutnya ya. Nah, di sini OB itu terbentuk setelah terjadinya change of character atau BOS. Nah, kita lihat contoh gambar sebelah ya, ilustrasinya. Di sini dia sudah terjadi break of structure nih. Dia break of structure, dia ngebuat high. Nah, setelah terjadinya break of structure, ini area POI-nya ya, yang disebut area lipatan atau area POI ini ya. Ini yang nomor 2, ini area POI. Jadi, batas di sini biasanya itu ada candle order block ya. Nah, teman-teman perhatikan order block yang validnya yang seperti ini ya. Perhatikan di zona POI sini, yang pertama itu liquidity swap-nya ya. Ini liquidity swap, terus candle pertama sama ketiga ini ada gap. Kalau misalnya di area POI ini terbentuk order block seperti ini high probability ya, teman-teman bisa ambil continuation karena sifatnya dari break of structure itu continuation. Jadi kita ambil buy ya. Taking profitnya di mana? Taking profitnya itu dia membuat break of structure kembali ya, atau teman-teman bisa ketika wah ini terlalu jauh nih area BOS-nya, teman-teman bisa ambil dari minornya ya, dari minor terakhir ya. Ini kan ada minor terakhir, teman-teman bisa taking profit di sini satu, di sini kedua, dan ini taking profit ketiga. Oke gitu ya. Dari sini kita lanjut ke step berikutnya ya. Aku ada contoh marking yang ada order blocknya ya. Nah, di sini aku pakai mapping GBP XAU USD ya, sorry, XAU USD atau gold time frame 5 menit ya. Nah, di sini sudah terjadinya change of character ya. Kenapa change of character? Teman-teman bisa lihat di sini pullback terakhir, pullbacknya keambil atau inducement keambil, dia naik. Di sini jadi break of structure. Nah, ini jadi low valid ya, low valid keambil, di sini jadi change of character. Nah, teman-teman bisa lihat setelah terjadi change of character, dia meninggalkan sebuah zona. Nah, zonanya ini berada di area POI ya. Ini order block ya. Yang pertama dia udah liquidity swap ya, di mana candle bullish yang ini itu high-nya tertinggi ya, atau shadow-nya tertinggi. Nah, yang kedua adanya gap ya, atau imbalance ya. Nah, kita tanda ini candle ketiganya. Dari sini sama support candle warna hijau ini ya, candle COB-nya. Di sini ada nih, ini mencukupi nih. Nah, di sini kita teman-teman bisa jaring ya. Seperti ini ya. Ini entrian yang tanggal 20 Mei ya, 2025. Nah, di sini aku dapat ya sampai target taking profit, alhamdulillah ya. Kita lihat teman-teman, dia masuk area order block, terus dia reject ya kan, turun dan dia naik lagi. Nah, di sini dia nggak mampu nih break out area order block. Nah, high probability order blocknya ya. Ini order block terkuat di dunia. Langsung dia drop. Ini sampai TP ya.
Nah, ini dia sampai area taking profit maksimal ya, dimana di sini terbalas ya, change of character terbalas sama break of structure. Jadi signal change of character ini terbalas ya, sama terjadinya break of structure. Oke, kita lanjut ke contoh kedua ya. Nah, di sini yang kedua ini aku menggunakan GBP USD ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sama dia terjadinya change of character ya. Cuman aku nggak dapet gambar sebelahnya ya karena terlalu lebar. Teman-teman cek ya. Di sini dia drop, dia naik. Ini menjadi level inducementnya ya. Terus dia drop lagi, dia naik lagi. Level inducement ini nggak mampu ambil ya, berarti dia membuat inducement baru. Nah, dia drop nih. Nah, dia drop, akhirnya inducement ini keambil ya. Inducement keambil, atau liquidity-nya keambil. Lihat, ini ada area order block, dan mencukupi ya. Order block yang high probability itu, yang pertama, dia udah swap liquidity. Ini swap liquidity ya. Swap liquidity, terus ini menjadi high yang tertinggi. Dan batas harga dari candle si bullish ini ya, candle ketiganya itu tidak nutup ya, atau belum termitigasi. Nah, di sini nggak panjang lebar ya, dia masuk area order block, langsung drop ya, nggak pakai koreksi lagi kayak gold ya. Nah, di Geo ini dia langsung drop, langsung sampai area taking profit ya, break si break of structure ini ya. Atau area low ini di break ya, jadi break of structure. Nah, lebih mudah kan depan ke depannya setelah teman-teman mengenal order block. Semoga setelah teman-teman mengenal order block, terus memahami materi ini lebih mudah lagi ya untuk bekal teman-teman terjun ke dunia trading ya. Oke, dari sini tak sudah ya. Terima kasih banyak. Semoga materinya membantu teman-teman ya, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.